Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Michael. Di video kali ini kita akan coba membahas update market crypto, khususnya kita akan update satu altcoin ya, yaitu adalah Polygon Matic nih. Nanti kita akan coba update secara berita-berita terbaru dari Polygon Matic sendiri, lalu kita nanti juga update secara teknikalnya bagaimana sih kira-kira ya. Jadi kalau misalnya teman-teman suka video ini, jangan lupa untuk mungkin support channel ini dengan cara share videonya, like, ataupun subscribe ya. Thank you semua untuk supportnya, kita akan langsung masuk aja ke dalam pembahasan. Coba kita update dulu ya sebelum kita masuk. Kita lihat Bitcoin ini mengalami steady sih sebenarnya, kita lihat naik sekitar 1,8% ke 43.600. Tapi sebenarnya ini sudah sehabis koreksi ya, karena kita sempat testing area 45.000 dan sekarang sudah kembali lagi ke 43.000. Jadi memang kalau kita perhatikan ada beberapa altcoin ini yang mengalami penurunan ya. Memang kita sudah sedikit expect bahwa market crypto mungkin akan ada rejection secara short term dulu ya. Dan ya, kalau kita lihat ini rata-rata sideways sih ya, penurunannya nggak terlalu signifikan ataupun kenaikannya juga nggak terlalu signifikan. Kalau kita lihat dari sini, dari CoinGecko sendiri, masih ada beberapa tapi ya, seperti Kadena, BTT, Shiba Inu naiknya 20%, 15%, dan 13%. Lalu kita lihat juga ada XRP nih ya, cukup lumayan untuk XRP untuk hari ini, naik 10%, ada Tezos dan Polygon juga naik sekitar 5,8%. Karena memang lagi ada berita baru yang akan kita bahas di video kali ini ya. Kalau kita lihat untuk Crypto Fear and Greed Index sudah jauh lebih secara sentimen udah kembali ke level neutral. Kita bisa lihat di sini udah level 48 ya. Nah, langsung masuk aja ke dalam beritanya. Kenapa Polygon bisa naik atau Polygon Matic? Ini sesuai ekspektasi kita sih, dimana Polygon di sini mengumumkan ya, dimana dia raises sekitar 457 juta dolar dan ini bukan biaya yang murah juga. Jadi ini memang dia mendapatkan funding istilahnya dari venture capital. Salah satunya misalnya dari Sequoia Capital India, karena memang dia base-nya Polygon Matic sendiri itu di India gitu ya. Tapi ada beberapa beberapa capital lain seperti Galaxy, ada SoftBank dan lain-lain juga gitu ya. Untuk apa? Untuk support Web3 plans-nya dia. Memang Polygon ini adalah salah satu layer 2 yang lebih fokus terhadap Web3-nya lah, dengan teknologi dia yaitu Zero Knowledge atau ZK Rollups gitu ya. Nah, kita lihat di sini Polygon will use the funding to build Web3 application and invest in ZK teknologi atau Zero Knowledge gitu ya. Kita sudah sempat bahas sedikit tentang layer 2 sebenarnya di video lama sih di awal tahun ini ya. Nanti mungkin saya coba bisa linknya juga di deskripsi ya, mungkin di sini 410 Crypto, nanti saya coba linkin di deskripsi juga. Nah, kira-kira itu. Jadi ini cukup. Nah, ini ya, kalau teman-teman perhatikan, the round included funding from 40 venture capital firms. Jadi sekitar 40 venture capital menjadi satu untuk mendapatkan funding sekitar 450 juta dolar. Jadi memang makanya supportnya lagi cukup kuat juga. Dan bukan hanya dari venture capital, kalau kita perhatikan di sini Ethereum whales accumulating, Polygon Matic, Loopring, and 2 low cap altcoins. Jadi ini paus kita bisa melihat kira-kira tuh paus Ethereum, atau berarti yang wallet yang mempunyai holding Ethereum paling banyak gitu ya, yang cukup besar istilahnya ya. Mereka tuh membeli kripto apa sih? Nah, di sini kita lihat salah satunya adalah Matic, lalu ada Loopring juga. Loopring juga adalah salah satu kripto bergerak di Ethereum layer 2 ya, Scale Solution-nya, dan ada 2 altcoin lainnya ya. Kita bisa dari sini, dari wallet state-nya sendiri, Just In, Matic, 0x Polygon ya, had flipped Link to be the most traded token by 1000 biggest Ethereum wallets. Jadi dia menjadi wallet yang paling besar untuk ditradingkan dan diakumulasi juga atau dibeli ya. Dan kalau kita perhatikan di sini, keempat koin itu adalah nih dari sini ya, keempat koin itu adalah Matic, lalu kita lihat ada Loopring, ada Render, dan juga ada Sushi ya. Jadi ini adalah keempat koinnya, top 10 purchase token selain stablecoin, karena kita lihat stablecoin dan Ethereum ini yang cukup tinggi ya, USDC, Ethereum, USDT, dan BUSD ya. Ini kalau teman-teman mau perhatikan kira-kira seperti itu. Lalu kalau kita perhatikan juga ini dari si Ryan Wyatt, I'm excited to share that Sequoia Capital has led to a 450 million investment. Jadi ini memang pengumuman awalnya gitu ya. Dan memang ini salah satu dari Sequoia Capital juga bilang bahwa Polygon has emerged as one of the clear leaders. Jadi menurut dia adalah Polygon atau Matic sendiri ini salah satu yang bisa memimpin lah mungkin di market crypto yang ada inovasi dan lain-lain juga gitu ya. Karena memang kita perhatikan, kalau saya perhatikan sendiri ya, karena kan Polygon atau Matic ini adalah layer 2 Ethereum, dan kalau saya lihat di sini mungkin Ethereum sebenarnya
is here to stay, atau akan di sini juga, teknologinya akan tetap di sini, walaupun kalau kita perhatikan memang ada beberapa saingan dari misalnya Cardano ataupun Solana ataupun Terra Luna dari layer satu lainnya. Tapi saya rasa sendiri memang Polygon Matic ini bisa yang membawa Ethereum bersaing dengan mereka gitu. Dan memang kita sudah bahas juga bahwa Polygon Matic, Polygon dan Ethereum ini lebih ke arah complementary. Jadi kalau Ethereum naik, harusnya Matic, Polygon juga naik gitu ya, karena mereka bekerja sama, bisa dibilang seperti itu ya. Dan kalau kita perhatikan untuk teknikalnya bagaimana, kalau kita lihat teknikal memang ini Polygon Matic sempat testing ya resistance line-nya dia, kita bisa perhatikan sendiri. Di sini dia testing 3 kali, dan ini baru aja kita testing tapi tidak berhasil breakout. Jadi artinya mungkin bisa ada short term correction dulu, atau koreksi mungkin beberapa hari, karena memang kita sudah ada rally cukup lumayan sih rally-nya, yang kita bisa perhatikan dalam beberapa hari terakhir sekitar 41% kalau kita lihat dari sini ya, untuk selama 4 hari. Jadi kalau misalnya kita mengalami koreksi dalam 1-2 hari ke depan, ini sangat-sangat normal sekali kalau misalnya dia persis juga terreject di resistennya gitu ya. Dan memang ini masih cukup oke. Yang penting kita melihat ini mungkin dari exponential moving average-nya dia sudah mulai kembali mengarah ke atas. Jadi ini adalah tanda-tanda yang bagus. Kalau teman-teman mau butuh konfirmasi, lebih baik menunggu konfirmasi setelah dia crossing juga. Tapi kembali lagi ya, keputusan juga di tangan teman-teman juga gitu ya. Jadi disclaimer on and do your own research juga ya. Nah, kalau kita perhatikan juga di sini, memang kalau kita perhatikan dari bulan Desember dia reach all time high-nya dia, yaitu di sekitar $2,9, belum sampai sekitar $3, lalu mengalami penurunan, dan penurunannya sebenarnya cukup lumayan, sekitar 49%. Tapi kalau dibandingkan dengan beberapa altcoin lainnya, Matic ini menjadi salah satu kripto yang cukup bertahan istilahnya ya. Bahkan kalau kita lihat dibandingkan dengan harga sekarang ini lebih cukup oke sih, karena hanya terdiskon sekitar 34%. Dan kalau kita lihat dari sini, supportnya juga cukup kuat. Mungkin support kuatnya di sini adalah previous supportnya itu di sekitar $1,4 gitu ya. Nanti kita analisa mungkin chart rupiahnya juga. Ya, kita bisa lihat dari sini, ini sebelumnya menjadi resistance, lalu menjadi support, lalu di sini juga menjadi support, dan ini menjadi support juga gitu. Bahkan bisa dibilang ini membentuk seperti double bottom pattern, lalu reversal naik ke atas gitu ya. Jadi kira-kira itu untuk Polygon. Nah, sekarang analisa kita adalah kira-kira kalau misalnya ada koreksi, mengalami sedikit rejection, kira-kira ke level berapa sih? Kita bisa lihat dari level Fibonacci. Mungkin kita lihat dari all time high-nya, high dia sebelumnya, local high dia sebelumnya di sini. Mungkin kita lihat dari sini, saya ambil level mungkin persis di sekitar level supportnya dia, mungkin di level yang garis warna biru, kotak biru ini ya, karena lebih ke arah support atau resistance itu lebih ke arah zona aja sih, zona, bukan suatu target ini ya, lebih ke arah area. Dan kalau kita lihat ini mungkin yang cukup stabil itu adalah di golden ratio-nya dia, dan memang ini cukup pas sih sebenarnya kalau kita perhatikan juga. Ini persis di sekitar level $1,8 gitu ya. Jadi bisa dibilang mungkin kalau misalnya Polygon Matic mengalami penurunan, mungkin ini adalah level yang bisa dijadikan level support juga sih untuk sekarang ya. Jadi ini bisa diperhatikan, ini level supportnya di sekitar level $1,8. Dan kalau kita zoom out atau kita tendahkan misalnya di sini, nah ini bisa dibilang juga menjadi level previousnya support cukup kuat juga sih. Kita bisa lihat dari sini, ini menjadi supportnya cukup kuat. Lalu ini dia sempat tes mau di resisten juga di level ini kira-kira ya. Jadi bisa dibilang salah satu level yang cukup kuat juga di level 1,8. Kalau misalnya dia lebih turun ke bawah lagi, ya next supportnya mungkin di sekitar level exponential moving average 20-nya sih. Tapi ini juga berpas-pasan juga ya. Kita bisa perhatikan ini yang garis yang warna kuningnya juga bisa dibilang mungkin akan move atau akan bergerak ke area sekitar $1,8. Jadi ini bisa dibilang support yang kuat, tapi kalau tidak bertahan mungkin nextnya bisa di sekitar level $1,7 gitu ya. Ini yang kita bisa perhatikan. Dengan resistennya dia mungkin, kalau misalnya resisten yang kuat, mungkin saya rasa ini sekitar level $2,4 ya. $2,4 ini menjadi resisten berikutnya yang cukup kuat. Karena kita bisa lihat dari sebelumnya di sini ada rejection, lalu di sini juga ada rejection gitu ya. Lalu mungkin nextnya adalah all time high-nya, baru nanti bisa ke area psikologi ke $3. Tapi saya rasa ini Polygon Matic untuk secara potensi mungkin di 2022 ini masih cukup bagus. Untuk tes ke $3 sebenarnya bukan
suatu hal yang mustahil juga sih. Kalau kita lihat ke $3 mungkin ini naik sekitar 60% ya, jadi bisa diperhatikan sendiri. Nah, kalau kita lihat dari zoom out sendiri, ini teman-teman bisa perhatikan dia seperti membentuk descending broadening wedge, di mana mengalami penurunan gitu ya. Ini saya coba close ya, ininya, Fibonacci-nya. Nah, ini ya, kita lihat dia mengalami penurunan, tapi penurunannya makin lama makin lebar gitu ya. Dan ini seperti ini patternnya, kalau teman-teman perhatikan. Mana ya? Nah, ini seperti ini. Descending broadening wedge-nya turun, mengalami penurunan, tapi makin lama makin lebar ya. Jadi kita menunggu apakah dia bisa breakout resistance line-nya atau enggak gitu ya. Dan ini kita lagi menunggu possibility-nya dalam mungkin dia mengalami retest sebelumnya, retest dulu gitu ya. Mungkin dia mengalami retest baru bisa mengalami breakout. Itu adalah skenario yang kita mau gitu ya. Dan kalau untuk secara target price bagaimana? Secara target price saya sukanya ambil mungkin dua level. Pertama level short term ya, mungkin ya, ini short term targetnya mungkin dari sini, dari high-nya dia. Dan di sini kita bisa cek mungkin pada saat dia breakout. Nah, ini mungkin di sekitar level ya, kalau kita lihat seperti mungkin di $2,4 menjadi hal yang cukup ini juga ya, masih bukan sesuatu yang mustahil. $2,4 ya, ini naik sekitar berapa persen ya, 27% ya, kalau misalnya market crypto kembali naik lagi. Next targetnya mungkin ini sedikit lebih besar, ini kita mulai dari bawah ke level atasnya juga. Nah, kalau seperti ini mungkin targetnya bisa di level persis, kalau ini mungkin di sekitar level all time high-nya dia ya, yaitu di sekitar level $2,9. Ini teman-teman bisa perhatikan juga. Jadi ini adalah dua level juga untuk Polygon Matic. Kira-kira price action-nya itu bagaimana sih secara target harga dan ya untuk mungkin level belinya juga ya. Dan ini untuk Matic USDT. Kalau teman-teman yang di rupiah bagaimana? Kalau di rupiah kita coba cek lagi di sini. Hampir sama sebenarnya levelnya. Kita lihat dari sini. Kalau untuk sekarang mungkin supportnya bisa kita lihat mungkin kalau untuk yang di rupiah di level sekitar 26.000 ya. Ini mungkin 26.000 di level golden ratio 0,618. Ini menjadi level yang cukup menarik sih ya kalau kita lihat mengalami penurunan di sekitar 4-5% ke depan ya. Ataupun mungkin kalau agak sedikit breakdown lebih mungkin di sekitar 25.000. Kita considering kalau misalnya market crypto bisa kembali naik lagi ya. Dan secara target kembali lagi di sini kalau kita lihat secara short termnya. Nah, kita coba ambil di sini pada saat dia breakout yang mungkin di sekitar level 35.000 atau 34.000-an lah gitu ya. Dan kalau secara lebih target yang lebih long term atau lebih tingginya itu mungkin di sekitar level persis di sekitar level all time high-nya dia juga ya. Berarti ini di sekitar berapa nih? Ya 41.000-an gitu ya. Ini 41.000-an menjadi target berikutnya untuk Matic. Ini adalah beberapa target dan juga beberapa target buy. Kira-kira itu aja sih analisa saya untuk Matic ataupun Polygon. Jadi kalau misalnya teman-teman suka video ini, jangan lupa untuk share videonya, like ataupun subscribe, and see you in the next video. Bye bye.